Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Andus Nuraika Putri, SIP MSI selaku dari dosen pengampu dari mata kuliah dari Keuangan Negara. Saya Harvey Pranaldi dengan NIM 2204225. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang asas keuangan negara, di mana video ini guna untuk melengkapi dari tugas dari keuangan negara. Baik, dari asas-asas keuangan negara ini ada opsi transparansi dan juga ada 3 opsi lainnya yang mungkin dapat kita pahami dan juga kita lihat. Nah, yang pertama itu tentang akuntabilitas. Yang kedua itu keterbukaan, yang ketiga itu pemeriksaan. Akuntabilitas adalah setiap keputusan dan juga tindakan dalam pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Kedua itu keterbukaan, yang mana informasi keuangan negara harus dapat diakses oleh masyarakat. Yang ketiga itu pemeriksaan, pengelolaan keuangan negara harus diperiksa secara berkala oleh pihak yang independen atau juga di sini pihak-pihak yang berwajib yang mana memiliki surat edaran yang ada kewajibannya dalam mengecek tentang keuangan negara tadi. Nah, selanjutnya itu efisiensi. Dalam efisiensi ini ada 3 opsi yang perlu kita pahami. Yang pertama tentang optimalisasi sumber daya. Nah, di sini dapat kita pahami dalam optimalisasi sumber daya dapat berupa keuangan negara harus dikelola secara cermat untuk memaksimalkan output dan juga input yang minimal. Yang kedua itu penghematan. Dalam penghematan ini dapat berupa cap pengeluaran pemerintah harus diatur dengan baik untuk mencegah sebuah pemborosan. Yang ketiga itu efektivitas. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya itu tentang keadilan. Pemerataan keuangan negara harus dikelola untuk menjamin keadilan dan juga kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua itu tentang keseimbangan. Dalam keseimbangan ini kita dapat melihat bahwa kepentingan berbagai sektor dan juga kelompok masyarakat harus dipertimbangkan dengan adil seadilnya. Yang ketiga itu tentang proporsionalitas. Proporsionalitas adalah alokasi anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga prioritas pembangunan di setiap daerah. Selanjutnya tentu tentang non-diskriminasi itu tentang pengelolaan keuangan negara tidak boleh membedakan warga negara berdasarkan latar belakang yang tertentu. Selanjutnya itu tentang disiplin anggaran. Nah, di sini dapat kita ketahuan ada 3 aspek. Yang pertama tentang penyusunan, yang kedua tentang pelaksanaan, yang ketiga itu tentang pertanggungjawaban. Nah, penyusunan adalah proses penyusunan anggaran yang harus dilakukan secara cermat dan juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yang kedua itu tentang pelaksanaan, yang mana kita harus mengeluarkan anggaran harus sesuai dengan rencana dan juga dilaksanakan secara bertanggung jawab. Bukan kita melakukan sebuah anggaran, kita melakukan dicantumkan dalam pengeluaran tabel pembukuan, kita bikin besi harga 5 juta, namun kita beli besi harga 2 jutaan. Itu bakal menjuta suatu fondasi nantinya. Selanjutnya yang ketiga itu tentang pertanggungjawaban. Nah, setiap pengguna anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah, selanjutnya itu tentang profesionalisme. Ada integritas, itu pengelolaan keuangan negara harus integritas yang tinggi. Yang kedua itu tentang keahlian, yang mana pengelolaan keuangan negara harus memiliki kompetensi dan juga keahlian yang memadai. Yang ketiga itu tentang akuntabilitas, yang mana kita harus melakukan pengelolaan keuangan negara harus bertanggung jawab atas kinerjanya. Yang keempat itu tentang keteladanan, yang mana pengelolaan keuangan negara harus menjadi contoh bagi masyarakat. Selanjutnya itu tentang perencanaan anggaran,
Identifikasi kebutuhan, yang mana kita harus menganalisis dari kebutuhan pembangunan dan juga pelayanan publik yang harus diprioritaskan. Yang kedua itu tentang alokasi sumber daya. Nah, di sini dapat kita pahami, dalam alokasi sumber daya itu kita harus menentukan sumber-sumber pendapatan dan juga melokasikannya sesuai dari kebutuhan tadi. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja, di mana kita dapat mengukur tentang capaian dan juga menilai efektivitas tentang penggunaan anggaran yang berskala. Nah, selanjutnya itu tuh yaitu kontrol dan juga pengawasan. Jenis kontrol ada yang pengendalian intern, pemeriksaan eksternal, dan juga pengawasan masyarakat. Dalam jenis kontrol tadi memiliki tujuan. Yang pertama tentang menjamin kepatuhan terhadap peraturan. Yang kedua tentu tentang menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dan yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu mendorong transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, dalam jenis kontrol tadi ada tujuan dan juga pelaksanaannya. Di sini adalah aparat pengawasan intern pemerintah, yang selanjutnya itu Badan Pemeriksaan Keuangan, lembaga swadaya masyarakat. Nah, itu dapat saya sampaikan mengenai tentang asas-asas keuangan negara. Mungkin kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.